Bukan zaman batu. Alasan intelijen sejarah asing takut pada umur asli 2,5 miliar sebelum Masehi batuan dasar Sabuk Priangan. Segmen inti 1 Hook interupsi logika pola TVK. Report log. Global System Audit Online. Sistem diinisiasi. Memuat berkas log audit forensik geofisika global. Tujuan operasional, melaksanakan audit investigasi tingkat tinggi terhadap klaim asal-usul sejarah secara dingin, kaku, dan deduktif target sistem, mendekonstruksi narasi zaman batu sirkuit barat. Laporan analitis ini bertindak sebagai auditor pusat, kita membedah parameter hardware tanah purba, menolak seluruh anomali data buku tamu asing, dan memulihkan silsilah Juriat Jati secara definitif. Proses ekstraksi data dimulai, sekarang. Parameter analisis dikunci paku bumi. Mengeksekusi 6 blok verifikasi berurutan dalam direktori sistem. Inisiasi sistem dan deteksi anomali kurikulum, ekstraksi data kronologis geofisika. Analisis perangkat keras struktur tanah, audit perangkat keras biologi leluhur. Pembongkaran operasi degradasi and sosking, validasi master server silsilah dan inverse domain oke. Selanjutnya mari kita memasuki direktori pertama. Blok 1. Inisiasi sistem dan deteksi anomali kurikulum. Interupsi logika dieksekusi. Ada satu kejanggalan sistemik yang langsung disorot oleh dokumen sumber ini. Pikirkan ini, jika kawasan ini secara historis hanya dilabeli sebagai situs manusia primitif. Lah, kawasan zaman batu. Lalu mengapa sumber menyatakan intelijen dan geolog asing terus melakukan pemetaan presisi tinggi di sini? Mereka mengebor jauh ke lapisan dalam. Teks ini menyoroti sebuah anomali struktural masif yang selama ini tersembunyi rapi di bawah label zaman batu. Dokumen ini punya istilah khusus untuk anomali tersebut, software masking. Ini adalah taktik penyembunyian. Menurut sumber yang kita bedah, istilah-istilah akademik seperti zaman prasejarah sebenarnya berfungsi sebagai firewall. Tujuannya sangat spesifik untuk memicu amnesia kolektif pada juriat asli Nusantara. Ini diklaim sebagai upaya sistematis untuk mengunci memori penduduk, memutuskan koneksi mereka dari batuan dasar yang mereka injak setiap hari. Analisis logika diaktifkan. Kalkulasi ulang mengharuskan kita memproses skenario manipulasi data sejarah hilir. Query analitis untuk Anda sebagai user. Mengapa sebuah pulau sepadat Jawa begitu dicintai dan digali secara obsesif oleh faksi Eropa di abad ke-19? Jika ekskavasi di Trinil dan Sangiran murni untuk mengangkat derajat tanah ini sebagai asal-usul manusia, mengapa dalam garis waktu yang sama mereka merampas hak hukum tata ruang dan kedaulatan juriat aslinya? Membandingkan parameter anomali data item 1. Look pada buku. Tamu akademik asing yang mengunci opini publik dengan label primata primitif berotak kecil pada sisa fisik di sirkuit tengah. Status ditolak total. Item 2. Narasi asing tersebut secara fatal menyembunyikan data struktur batuan kristalin di dataran tinggi dengan label batuan alam biasa. Rantai logika mereka dinyatakan tidak valid secara administratif. Segmen inti 2. Regresi strata hardware purba dan anomali radiometrik. Blok 2. Ekstraksi data kronologis geofisika. Kita transisi ke data forensik material. Analisis pada lapisan bumi terdalam di area Sabuk Priangan disebut memicu kerusakan sistem, terutama pada metode penanggalan yang dipakai oleh institusi luar. Standar ukur mereka diklaim hancur berantakan saat dipaksa memproses material murni dari tanah ini. Mengeksekusi perintah regresi waktu mundur menembus strata terdalam untuk melacak kesiapan hardware tanah purba yang sesungguhnya. Menginisiasi regresi kronologis berurutan. Melakukan bypass pada anomali permukaan di angka 11.600 sebelum Masehi. Melanjutkan bypass pada log letusan raksasa Gunung Mahameru purba di angka 74.000 sebelum Masehi. Kalibrasi mendarat tepat pada titik mati aktivitas geofisika, fase kapur atas hingga Eosen. Mari kita komparasi datanya. Di satu sisi, ada penanggalan uranium timbal standar. Parameter ini biasa digunakan untuk memaksakan linearitas umur peradaban. Di sisi lain, dokumen ini memaparkan indeks frekuensi magnetik Sabuk Priangan, dan disinilah error terjadi. Saat instrumen standar menyentuh batuan dalam priangan, angka frekuensinya melesat di luar batas. Instrumen konvensional tersebut diklaim gagal total dalam memproses umur absolut batuan ini. Kalkulasi permukaan diproses berdasarkan literatur konvensional yang ada.
Batuan di koordinat Ciletuh ini ditetapkan pada fase Kapur atas hingga Eosen, secara numerik, itu berarti antara 60 hingga 140 juta tahun. Tapi, ini batas eksternalnya. Teks yang kita audit ini menyatakan, angka jutaan tahun itu hanyalah cangkang pelindung, sebuah cover untuk menutupi struktur yang jauh lebih masif di bawahnya. Sekarang, kita dekripsi lapisan dalamnya. Menurut dokumen, kristal andesit purba di sabuk priangan ini berfungsi sebagai jangkar frekuensi induk. Log data dalam teks merujuk pada satu angka definitif, 2,5 miliar tahun sebelum Masehi. Teks ini dengan tegas mengklaim bahwa angka ini final, konstan, dan sama sekali tidak dapat direkayasa oleh literatur akademis manapun di dunia. Segmen inti 3, audit struktur tanah dan anatomi poros utama. Blok 3. Analisis perangkat keras struktur tanah. Membandingkan kekuatan mekanis antar sektor pada era kronologi kuno, laporan konvensional selalu memancarkan fokus perhatian ke sirkuit tengah. Namun periksa realitas forensiknya pada era tersebut. Struktur tanah trinil dan sangiran secara geofisika masih berupa endapan lumpur aluvial rawa yang cair, labil, dan terendam banjir sungai secara acak. Mengurai anomali sektor pusat Harwan Mestihil. Secara logika sebuah pusat birokrasi hukum alam yang matang didirikan di atas lumpur cair aluvial yang bergerak acak. Parameter 2, sebaliknya, di garis waktu yang sama. Batuan dasar sabuk priangan telah mengeras menjadi batuan kristalin pejal dengan kerapatan magnetik tinggi. Blok 4. Audit perangkat keras biologi leluhur. Retensi tempo dipertahankan. Kita sampai pada satu pertanyaan tajam dari teks ini, mengapa dinamika batuan dasar purba ini seolah menjadi teror geopolitik bagi entitas asing? Logikanya begini, menurut dokumen. Jika bukti material tertua dan paling absolut diakui memang berada di tanah ini, maka seluruh klaim adopsi budaya dari pihak luar akan otomatis hancur. Legitimasi mereka diklaim runtuh seketika. Kita petakan alur kronologi pemrosesan perangkat keras bumi. Teks ini mengklaim sesuatu yang sangat fundamental. Jauh sebelum benua-benua di belahan barat memadat dan stabil, sirkuit inti di sabuk priangan telah lebih dulu mengeras. Stabilisasi inti ini diklaim terjadi miliaran tahun yang lalu. Sederhananya, bumi memproses wilayah ini lebih dulu sebagai pusat keseimbangan tektonik planet. Lalu apa fungsinya? Sumber ini menjabarkan fungsi operasional yang sangat spesifik. Batuan ini diklaim bukan sekadar mineral mati. Pertama, ia bertindak sebagai penyimpan memori magnetik konstan. Kedua, ia menjadi jangkar untuk sirkuit lempeng dalam. Ketiga, ia memberikan kekebalan absolut terhadap anomali ekstrem, termasuk menahan potensi bencana dari pembalikan kutub lempeng. Ini murni tentang sistem pertahanan geologi tingkat tinggi. Segmen inti 4, override domain, resonansi genetika dan desentralisasi buku tamu. Blok 5. Pembongkaran operasi, degradasi, dan software masking. Teks ini kemudian mendefinisikan batuan purba tersebut sebagai main hardware log file. Logika sumber ini sederhana, kertas bisa dibakar, catatan sejarah sangat bisa direkayasa. Tapi kristal andesit berusia 2,5 miliar tahun ini adalah saksi fisik yang tidak bisa berbohong. Ini dianggap sebagai sertifikat master planet bumi. Bukti kepemilikan yang sah secara fisik, dan kebal dari segala bentuk korupsi data. Pembandingan legalitas diaktifkan. Berdasarkan parameter yang disebut sebagai konstitusi babat Ajisaka dalam teks ini. Kedaulatan mutlak itu dinilai dari hardware fisik, yaitu keselarasan genetik dan geofisika lapangan. Ini dikontrasikan langsung dengan software, yang mereka artikan sebagai buku tamu administratif kolonial. Sesuatu yang menurut sumber ini, sangat rentan manipulasi. Kedaulatan sejati dibuktikan oleh materi, bukan kertas. Blok 6. Validasi master server, silsilah, dan inverse domain. Inisiasi klimaks data. Kita masuk ke titik kulminasi forensik dari dokumen ini. Enkripsi batuan dasar dibuka. Data geofisika terdalam yang selama ini tersembunyi akhirnya diklaim menampilkan fungsi akhir dari sabuk priangan. Angka absolut terdekripsi. Angka yang diklaim mampu meretas dan membatalkan seluruh perdebatan akademis masa lalu tanpa tersisa. Disinilah konklusi teks ditegaskan secara absolut. Dokumen ini mengklaim bahwa sabuk priangan adalah motherboard induk dari planet ini,
sirkuit kendali pusat. Tepat di koordinat inilah seluruh kalkulasi fisik planet dan keseimbangan lempeng tektonik diklaim disetel. Berdasarkan log ini, wilayah Nusantara dideklarasikan bukan sebagai area pinggiran peradaban, melainkan murni sebagai pusat kendali purba bumi kita. Korelasi antara geofisika dan genetika dieksekusi di sini. Sumber mengklaim, frekuensi dari motherboard purba ini hanya bisa beresonansi dengan satu kode genetik asli yang mereka sebut sebagai adem jawab priangan. Untuk Anda yang memantau, ini artinya teks ini secara sepihak mendeklarasikan bahwa klaim kedaulatan dari dinasti luar itu cacat hukum secara geologi. Biologi mereka diklaim tidak memiliki resonansi yang cocok dengan perangkat keras tanah ini. Memperbarui status sistem terkini, putaran ketiga, Active Desert Loop is online. Teks ini menyatakan bahwa amnesia kolektif yang kita bahas di awal sedang dihancurkan. Ilusi zaman batu diklaim mulai runtuh seiring berjalannya waktu. Algoritma alam disebut sedang melakukan riset, mengembalikan kesadaran ruang dan waktu secara penuh kepada pewaris sirkuit yang sesungguhnya. Sesi audit kita tutup dengan konklusi absolut dari dokumen ini. Eksekusi putusan teks berbunyi tegas. Buku tamu asing resmi kita nyatakan kedaluarsa di atas tanah murni ini. Log data ditutup.